Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa udata min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah bermuhasabah, ruqyah, dan mengadakan pengajian manajemen hati pada hari ini. Berkahi ya Allah majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian muhasabah, ruqyah, dan pengajian manajemen hati bulanan yang membacakan umum kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, dan juga untuk niat kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahya anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Kaulah yang kami tuju, keduamu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Ambil ayatnya satu, ayatnya dibuka biar ini. Dah. Jadi yang pertama dalam muhasabah ya, terlebih dahulu seperti biasa. Kemudian yang kedua kita masuk ruqyah. Setelah itu pengajian manajemen hati ya. Muhasabah diri. Ya. Jadi saya jelaskan dulu ya, apa itu muhasabah dan manfaat muhasabah. Muhasabah adalah sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat kebaikan dan keburukan. Itu muhasabah. Jadi evaluasi atau introspeksi diri tersebut terhadap hubungan hamba dengan Allah, yaitu hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hablum minan nafs. Nah, itu dia. Kemudian dalil muhasabah firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi apa yang sudah kita bekal, apa yang sudah kita bawa, ya kan? Bekal apa? Banyak atau sedikit? Sudah siap nggak kita nanti di akhirat nanti? Nah, itu amal ibadah apa yang sudah kita persiapkan untuk bekal kita mati? Nah, itu kita muhasabah. Ya, kita evaluasi, introspeksi, merenung. Nah, itu ya. Ini dalilnya. Itu perintah Allah. Muhasabah itu.
Ya, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan sama orang tua kita, sama suami kita, sama istri kita, sama anak kita, tetangga. Nah, kemudian kita bertobat. Nah, ini muhasabah ya. Kemudian dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang yang pandai adalah yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian dalil yang lain, seorang ulama Umar bin Khattab, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Karena lebih mudah bagi kalian menghisab diri kalian hari ini daripada hari esok, hari kiamat. Nanti kalau di hari kiamat dihisab, itu lebih sulit lagi. Makanya sebelum kita mendapat kesulitan di hari kiamat, ya, jadi harus kita hisab diri kita sekarang ini. Sudah berapa banyak dosa yang kita buat? Sudah cukup nggak bekal untuk kita kembali pulang ke akhirat? Ya. Kemudian berikutnya, dan bersiaplah untuk menghadapi pertemuan terbesar. Ketika itu kalian diperlihatkan dan tidak ada sesuatu pun pada kalian yang tersembunyi. Kemudian manfaat muhasabah. Yang pertama, Allah ridho. Allah suka semua orang yang bermuhasabah karena perintahnya. Setiap perintahnya pasti Allah suka dan mendapatkan pahala karena sudah menjalankan perintahnya. Kenapa sebelum saya ruqyah di muhasabah dulu? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena kalau ruqyah diawali muhasabah, ini bagi bapak nih kan yang mau belajar ruqyah, ya. Kalau ruqyah diawali muhasabah, itu setelah muhasabah, insya Allah dosa-dosa kita bersih, betul kan? Kenapa? Kan kita bertobat di situ nanti. Nah, kita nangis, dosa-dosa kita bersih, ya kan? Kemudian kita berjanji tidak buat dosa lagi. Nah, setelah diruqyah dibacakan nanti Yasin, ayat kursi, Al-Fatihah. Wah, itu semakin kuat iman kita, semakin bersih hati kita, semakin lapang dada kita, semakin terbentengi dari gangguan jin dan setan. Dan insya Allah nggak ada lagi setan jin yang ada dalam tubuh kita, karena diawali dengan muhasabah itu. Nah, makanya saya sarankan menangis. Kalau nggak bisa menangis, usahakan menangis, ya. Nah, coba hadirkan dosa-dosa yang lalu itu, maksiat-maksiat yang lalu tuh hadirkan dalam hati, dalam akal pikiran kita. Itu yang membuat kita itu nangis. Itu yang membuat dosa kita itu terhapus di hati. Itu yang membuat rahmat Allah tercucur. Nah, ini. Jadi kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi kalau rahmat Allah sudah turun, insya Allah kita akan diampuni dosa kita, diterima taubat kita, betul kan? Nah, yang kita cari kan rahmat Allah, ridha Allah kan, dan rahmatnya. Nah, itu ya. Ini Allah ridha dan mendapatkan pahala karena sudah menjalankan perintah Allah. Ini perintah Allah muhasabah. Yang kedua, termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah. Ya, jadi kita tergerak hati, sadar kita, oh iya, selama ini aku nggak taat, selama ini aku menzolimi, menyakiti. Dengan muhasabah kita jadi berhenti menyakiti, kita jadi mau sholat, mau zikir. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, manfaat muhasabah menjadi ringan pada hari kiamat jika sering menghisab, mengevaluasi diri. Nah, ringan nanti kita hisabnya. Nah, yang keempat, muncul kesadaran dalam hati akan kekurangan, kelemahan dan keburukan diri. Ya, sadar kita. Kalau kita nggak muhasabah, kita nggak tahu kekurangan kita, aib kita, ya kan? Dosa-dosa kita yang sudah kita buat, ya kan? Nah, selama ini kita banyak makan riba, ya kan? Nah, kita nggak tahu kalau kita nggak muhasabah. Kita merasa kita ini suci, nggak ada dosa, ya kan? Udah anteng aja. Nah, kita merasa diri kita ini selamat, ya kan? Nah, itu. Kemudian berikutnya, manfaat muhasabah, amal ibadah menjadi sempurna
dan bersih dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati tamak, rakus, takabur, sombong itu akan hilang dengan muhasabah. Segala macam penyakit hati. Dan yang keenam, hawa nafsu menjadi lemah dan terkekang untuk berbuat keburukan. Musuh kita ini dua, setan dan hawa nafsu. Nah, ulama yang lain mengatakan tiga, yaitu teman yang buruk itu musuh kita. Nah, jadi dengan muhasabah dia akan lemah. Dia nggak berdaya untuk menggiring kita ke dalam kemaksiatan. Kemudian berikutnya yang ketujuh, menimbulkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedelapan, tahu dan kenal kualitas diri sehingga tergerak hati untuk menggali. Yang sembilan, timbul paham dan sadar di hati terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Berikutnya yang ke-10, benteng dari godaan setan dan menghapus dosa-dosa. Sebenarnya banyak lagi manfaat muhasabah, tapi ini sebagian saja ya. Baik, kita masuki. Lupa saya. Bentar ya. Ada pertanyaan? Nah, coba di apa dulu? Saya mengambilnya dulu musiknya. Ya, semuanya tundukkan kepala. Tundukkan kepala ya. Coba renungkan, hayati kalimat demi kalimat. Ya. Bu Betty buka aja ini maskernya biar nggak susah. Nah, ya, hayati kalimat demi kalimat, hayati betul-betul, resapi betul-betul. Nah, jadi saya sarankan usahakan sambil menangis. Biar apa? Saya tekankan sambil menangis, usahakan menangis agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Agar lapang dada kita, hati kita lapang, ya. Agar Allah mencurahkan rahmatnya. Jadi kita betul-betul butuh rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya. Nah itu. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak berusaha menangis, Allah nggak mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya. Allah nggak akan menerima taubat kita. Nah, jadi Allah melihat kesungguhan kita, ya. Nah itu makanya saya tekankan, saya sarankan diusahakan sambil menangis. Ya, ingat dosa-dosa yang lalu sama orang tua, sama suami, ya. Nah itu. Nggak usah pejamkan matanya, nggak usah pejamkan. Tapi kalau dipejamkan menurut bapak ibu enak ya nggak apa-apa. Nah tapi nggak usah pejamkan agar apa? Agar bisa dihayati, ya, kalimat demi kalimat. Nah sebelum coba saya tanya dulu, lebih enak mana? Di mata dibuka atau pejamkan? Lebih enak mana? Dipejam, dibuka. Tapi nanti di ruqyah dipejamkan matanya supaya nggak terganggu yang lain-lainnya, ya. Oke, dibuka ya. Oke, dibuka. Nah, jadi coba ya dihayati kalimat demi kalimat, direnungkan. Nah, usahakan ya sambil menangis ya, bertobat kepada Allah ya, berjanji tidak mengulangi lagi. Ingat dosa-dosa riba ya, berzina, nah itu dosa-dosa sama orang tua, tetangga ya. Nah, sama bapak, sama ibu, sama suami ya, ingat ya. Nah, usahakan sambil menangis. Hadirin muhasabah diri. Hadirin, mari kita sejenak tundukkan kepala dan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau, akan datang suatu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita masih tinggal beberapa tahun, bulan atau hari, atau mungkin ada di antara kita pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang bila ajal sudah tiba. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat.
Hadirin, bila suatu saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Bila saatnya tiba, apakah kita benar-benar siap dicabut nyawa kita? Bila saatnya tiba, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni? Ya Allah, apakah orang tua kita ridho saat kita sakaratul maut? Apakah orang-orang yang kita zalimi, kita sakiti dan ambil haknya, sudah memaafkan kita saat kita sakaratul maut? Apakah kita sudah minta maaf kepada orang tua kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang renungkan, sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani melawan orang tua kita? Ya Allah, sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani membentak dan berlaku kasar kepada orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita hanya bisa membuat air mata mereka menetes karena kelakuan kita? Ya Allah, hadirin, sekarang bayangkan kembali, seandainya saja kita mengalami seperti saudara-saudara kita tertimpa bencana, ribuan orang menjadi anak yatim piatu, dan mereka tidak mempunyai ayah dan ibu. Sekarang, bukankah kita masih mempunyai ayah dan ibu? Tetapi bayangkan apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Bayangkan satu persatu. Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu, dosa apa yang telah kita buat kepada orang tua kita? Bayangkan dosa apa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita seumur hidup kita. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami banyak zalim durhaka sama orang tua kami. Ya Allah, tolong maafkan kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jangan kau azab kami. Ya Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupakan kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita, dan dibawa kemanapun kita pergi. Lupakan kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita. Ia tidak pernah mengeluh. Bayangkan pada saat itu betapa berat perjuangan ibu kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bayangkan ibu kita mual-mual dan tidak bisa tidur karena kita ada di dalam perut ibu kita. Bahkan ibu kita setiap malam berdoa agar kita selamat dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Betapa pengasih dan penyayangnya orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan setelah 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, ia
pun berjuang untuk melahirkan kita dengan bersimbah darah dan terasa sakit yang amat sangat, ya Allah. Bahkan ibu kita rela meninggal dunia asal kita selamat. Ia berdoa agar kita selamat. Ayah kita pun begitu tegang dan khawatir. Ia pun memanjatkan doa agar kita selamat. Ketika kita lahir selamat, ibu dan bapak kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Ibu dan bapak kita selalu terbangun di tengah malam karena kita menangis. Mereka tidak pernah istirahat dengan baik dan sempurna karena menjaga kita. Kemudian orang tua mengajari kita berjalan dan mereka tidak pernah meminta balas atas jasa-jasa yang telah mereka berikan dengan tulus kepada kita. Sekarang bayangkan, setelah apa yang telah mereka berikan dengan tulus, tetapi kita malah membalasnya dengan berlaku kasar, ya Allah. Menganiaya mereka, membentak mereka, menghina dan durhaka kepada mereka, orang tua kita. Pantaskah kita berbuat jahat, berbuat buruk, dan zalim kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita? Sudah berapa lama kita membuat orang tua kita menderita, meneteskan air mata? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apakah saat dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa? Apakah lisan kita bisa menyebut nama Allah saat nyawa dicabut? Apakah akhir hayat kita husnul khatimah? Apakah yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas? Apakah anak-anak kita kelayakan mensolatkan kita? Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni maksiat kami, ya Allah. Kami zalim terhadap diri kami sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenanglah, ingatlah ketika tubuh ini sudah menjadi mayat. Tubuh ini sudah dingin dan kaku. Kalau kita sudah mati, tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Waktu kita diusung menuju kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Liang lahat untuk kita sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat. Kain kafan di wajah dibuka, lalu ditutup papan di sekitar tubuh kita. Gelap dan sendiri, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan kau azab kami dengan azab kubur-Mu, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah, di kubur nanti, ya Allah. Tidak lama tanah menimbun kita. Orang-orang yang kita cintai, beberapa
beberapa saat berada di atas kuburan kita, dan perlahan satu meninggalkan kita pulang ke rumah. Kita harus siap bila azal menjemput kapan saja. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhai, ya Allah. Pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu. Inilah kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, ya Allah. Ya Allah, kami telah menzalimi pada diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami dan rahmati kami, tentulah kami menjadi orang yang rugi. Ya Allah, terima taubat kami dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama, kesehatan pada badan kami, bertambahnya ilmu, berkah dalam rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, keampunan setelah mati. Ya Allah, permudahkanlah kepada kami saat sakaratul maut, ya Allah. Selamatkan kami dari api neraka dan keampunan ketika dihisab. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, ya Allah. Ampuni kezaliman yang pernah kami buat kepada orang tua kami. Jangan pernah biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami. Berikan kesempatan sisa umur ini untuk membahagiakan Bapak Ibu kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa umurnya, jadikan husnul khatimah akhir hayatnya, dan jadikan mereka ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa dekat dan mengenal-Mu. Muliakan mereka, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, nikmatnya. Enak hati ini, lapang dada ini. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu Bet, apa yang Ibu rasakan ketika tadi muhasabah? Teringat dosa-dosa lalu ya. Ya, alhamdulillah. Ibu Bet menangis ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang gimana hatinya? Dadanya lebih tenang ya. Ya, lebih enak ya. Dan semoga bisa istiqomah ya dalam ketaatan. Kita berjanji ya kepada Allah tidak mengulangi dosa-dosa lagi ya. Masya Allah. Teringat dosa kita sama orang tua melawan. Mama, apa yang mau merasakan tadi ketika muhasabah tadi? Sama ya. Alhamdulillah. Lebih tenang hati ya. Teringat dosa-dosa yang lalu ya. Masya Allah. Bapak, apa yang Bapak rasakan tadi ketika muhasabah? Coba cerita dulu. Memperbaiki semua. Bapak menangis ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ingat dosa-dosa yang lalu itu ya.
gitu ya, Masya Allah. Rasa menyesal gitu ya. Nah, dan ingin kembali lagi ke jalan Allah, kembali ke Allah ya. Masya Allah. Apalagi? Ada lagi yang mau diutarakan? Sekarang gimana hatinya, dadanya? Lebih lega ya, lebih lapang ya. Tengok kan, ini masih muhasabah, belum lagi ruqyah, ya kan? Nah, alhamdulillah, insya Allah dosa-dosa kita sudah diampuni Allah, ya. Nah, ketika di ruqyah nanti, nah Allah akan menolong, ya Allah akan membantu menyehatkan kita, menyembuhkan penyakit kita, dan Allah akan memberikan hidayah. Jadi awalnya tobat dulu, ya. Kalau nggak tobat, Allah nggak akan kasih hidayah. Paham gitu kan? Paham kan? Kalau kita nggak tobat, nggak menyesal, kita nggak janji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan kita, ya. Nah, Allah nggak akan kasih hidayah. Maka hidayah itu mesti dicari. Awalnya tobat, tobat nasuha. Tobat nasuha itu tobat sebenar-benarnya tobat, berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi. Nah, kemudian meninggalkan perbuatan buruk lagi. Misalnya kita pernah ada makan uang riba, nah jangan makan uang riba lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita bertobat tapi masih makan uang riba, itu namanya bukan tobat, ya. Masih menzolimi orang, ya, nyakiti ibu, ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya Mbak sedih, nah Mbak misalnya apalagi buat ulah, itu namanya menyakiti orang tua, ya. Nah, itu namanya durhaka. Gimana supaya kita nggak durhaka? Jangan buat orang tua sedih, ya Pak, ya Bu, jangan buat orang tua sedih. Nah, jangan membuat orang tua stres, ya. Kalau kita mau sehat, nah itu. Sekarang Mbak Mila, apa yang Mbak rasakan tadi? Kita Mbak nangis tadi ya. Alhamdulillah nangis. Apa yang dirasakan coba? Hah? Banyak dosa. Teringat dosa yang lalu ya. Dosa sama suami, istri, mama, bapak ya. Sama mungkin sama tetangga, sama orang lain kan. Nah, sekarang berjanji kalau Mbak mau sehat terus ya. Karena kata Allah itu dalam Al-Quran, musibah yang menimpamu itu buah dari tangan dirimu sendiri, perbuatanmu. Jadi kalau kita buat maksiat dan dosa, itu Allah akan kasih musibah, bala bencana. Paham Mbak? Makanya kalau Mbak mau sehat, mau tenang hati, mau gak dapat musibah, jangan buat dosa, ya. Paham itu kan? Nah, terus sekarang dadanya, hatinya macam mana? Jangan lebih enak nggak? Lebih enak ya, lebih tenang ya. Nah, kepalanya ada yang sakit sekarang? Ada, ya karena belum diruqyah kan masih muhasabah. Nah, nanti saya tanya satu lagi nanti. Nah, kenapa mau diruqyah ini? Apa penyakitnya? Jadi biar tahu setelah diruqyah nanti ada nggak efeknya, ya kan? Nah, alhamdulillah. Sekarang Ibu, apa yang Ibu rasakan tadi ketika muhasabah? Tenang. Terus enggak dosa-dosa yang lalu sama orang tua ya. Ibu nangis atau enggak tadi? Nangis ya, Masya Allah. Apalagi bapak. Kalau datang bapak mungkin dia lebih nangis lagi ya. Nah itu, Masya Allah. Dan baik, semoga kita bisa istiqomah. Kita udah berjanji kan sama Allah kan, bertobat kan, ya kan? Ya kan Bu? Ya kan Pak? Nah, udah berjanji kita sama Allah, bukan janji sama saya ya. Nah, jadi mulai saat ini, ayo kita sama-sama. Tidak hanya ibu, bapak, saya juga. Sama-sama kita perbaiki diri ya. Nah, kembali kepada Allah, sholat ya Mbak ya. Nah, ya Bu. Nah, sholat, jangan tinggal sholat, perbaiki amal ibadah dengan ilmu agama. Iya. Bapak, kenapa dia hati kali nangis ya? Sampai terus sekarang nangis. Coba cerita dulu. Terasa menyesal atau gimana? Tidak lebih baik dari yang lalu. Masya Allah. Tidak lebih baik dari yang lalu. Tidak lebih baik. Artinya sekarang ini buruk gitu ya. Hatinya lebih enak dan insya Allah istiqomah. Alhamdulillah. Ya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya.
Nah, jadi sebaik-baik manusia itu bukan yang nggak punya dosa, karena nggak ada manusia yang nggak punya dosa kecuali Nabi. Betul? Betul kan Bu? Nah, jadi sebaik-baik manusia itu adalah bila dia melakukan kesalahan, dia langsung bertobat kepada Allah kembali ya. Nah, jangan buat lagi. Nah, itu. Ya, jemaah saya itu yang saya ruqyah, belum saya ruqyah udah nangis dia, udah menggelepar dia, udah ketakutan dia. Nah, karena banyak kali dosanya, dia ada dukunnya Bu, dia ada jimatnya, ya. Nah, ini sih saya tahu ini. Itu yang mama mau pergi kerja itu mah, yang laki-laki di sini bapak-bapak. Oh videonya ada, coba tengok videonya itu. Judulnya itu, saya sengaja nggak lihat, saya nggak shooting mukanya, nanti aib ya nampak. Judulnya itu di video itu di YouTube, belum diruqyah sudah bereaksi. Nah, gitu. Ya. Oke, sekarang kita ruqyah. Jadi yang pertama, mungkin ada yang belum tahu mungkin ya. Saya terangkan sedikit ya. 25 ciri-ciri orang yang butuh diruqyah. Nah, ada yang belum tahu. 25 ciri-ciri, sebenarnya banyak lagi ciri-cirinya. Ini hanya sebagian besar yang muncul, yang ada ya. Nah, coba sekarang dihitung masing-masing. Ya. Nah, dihitung, diingat. Ya, yang pertama, jadi kalau misalnya ya Rasulullah SAW bersabda yang artinya ketika kita lahir ini ada sudah diikuti oleh korin, itu kata Nabi. Jadi korin ini ke dalam tubuh kita ada korin dari bangsa jin, ada korin dari bangsa malaikat, ya. Nah, jadi yang dari bangsa malaikat dia akan membisikkan kebaikan, ingat itu, ya Mbak ya. Sedangkan dari bangsa jin itu akan membisikkan keburukan, mengajak keburukan. Kecuali korin yang dari bangsa jin ini korin yang baik, dia akan membisikkan kebaikan pula. Nah makanya kalau kita jahat, buat maksiat, nggak taat, maka korin dari bangsa jin yang ada dalam tubuh kita ini itu akan membisikkan kita kejahatan, kemaksiatan. Ya, ditambah lagi kalau kita nggak taat kepada Allah, masuk jin setan dari luar itu masuk ke dalam tubuh kita. Paham ini? Paham ya? Nah, makanya Bu, Pak, Mbak, bentengi dengan apa? Dengan sholat. Yang kedua dengan apa Mbak? Mbak Mila, dengan zikir. Ingat, jangan banyak mikir, kurang zikir. Paham? Kalau banyak mikir, kurang zikir, ya Bu Bet, nah siap-siaplah dibisikkan itu kejahatan itu. Ya, masuk jin setan itu. Saya berulang kali saya bilang sama jemaah saya, apalagi mikir yang nggak perlu dipikiri. Paham itu? Ya Bu? Mikir yang nggak perlu dipikiri. Nah, siap-siap itu stres, sengsara, menderita. Ada pertanyaan sebelum dimulai? Oke. Ya, jadi saya dengar lagi 25 ciri orang yang butuh diruqyah. Yang pertama, malas beribadah dan taat kepada Allah. Nah, itu perlu diruqyah dia itu. Ya. Dia ada gangguan itu. Dibisikkan yang buruk-buruk, udah nggak usah ibadah, nggak usah taat. Ya, Mbak? Nah, terus yang kedua, sering merasa pusing-pusing. Kalau nggak salah ini sudah saya kirim di grup WA manajemen hati. Belum ya? Iya, Ibu Mila udah saya kirim di grup manajemen hati, belum ya? Belum. Hah? Enggak, sama Bapak pribadi. Iya kan? Grup manajemen hati belum. Tapi nggak tahu lah, mungkin saya lupa ya. Yang kedua, ciri-cirinya sering merasa pusing-pusing. Dihitung pakai tangannya ya. Ada berapa yang kena dalam diri Ibu? Ya. Sering merasa pusing-pusing sebagian atau keseluruhan. Leher terasa berat atau kaku. Yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Dan yang keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Yang Mbak dihitung sendiri Mbak berapa yang kena di antara 25 ini. Yang kelima, gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Yang keenam, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu.
Yang ketujuh, sakit yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba hilang. Dan kemudian yang ke-8, mudah marah, tersinggung, sakit hati. Ya, ya. Kalau dibilang sakit dia tersinggung, sakit hati, dendam. Bu Bet dendam orangnya. Bener. Jangan bohong. Nampaknya ini dari mukanya ini. Bercanda ya Bu Bet ya. Jangan serius sekali. Berikutnya apa Mbak? Ada pertanyaan? Ada kena sudah berapa Mbak? 4. Oke. Jangan malu-malu, jangan merasa jaim, jangan merasa nggak ada dosa ya. Kalau mau sehat, kalau mau terbantu ya, katakan sejujurnya. Nah itu bilang Ustaz 5, Ustaz nggak mungkin nggak ada, betul kan? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Tinggal lagi mungkin kadarnya mungkin tinggi atau rendah kan itu aja kan. Nah itu nggak mungkin. Nabila yang nggak ada. Kemudian berikutnya 9, mudah bingung, sulit berkonsentrasi. Nah itu, lagi sholat, seringkali itu lupa rakaat 3 atau 4 ya. Bapak udah berapa sekarang? 4 dah, oke. Bu Bet udah berapa? 2. Mama udah berapa? 3. Ibu udah berapa? 4. Oke. Baru nomor berapa sekarang? 10 sekarang. Sering bermimpi didatangi binatang buas. Nah, kemudian sebelah sering bermimpi berhubungan badan. Ini sama suami orang. Kalau sama suami sendiri ya nggak apa-apa, istri sendiri kan. Namanya istri sendiri halal kan. Ini yang bahaya kan suami orang, istri orang. Berikutnya, bermimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Oke, 13, bermimpi dengan orang yang sama. Nah, misalnya mimpi bapak kita, mimpi istri kita, atau orang yang sama kawan kita. 14, sering resah, gelisah, sering rasa takut, minder. Nah, ya, sering resah ada enggak? Sering gelisah, kita gelisah apa aja? Takut miskin, takut nggak makan, ya, takut nggak dapat rezeki, takut nggak dapat jodoh. Ya Bu Bet, kadang-kadang saya tuh Bu Bet. Ya, Bu Bet nyengir, ketawa semua. Anda kan? Jujur. Nah, Ustaz Tri jangan dibohong. Ustaz Tri mata hatinya tajam. Bercanda ya. Oke. Pasti itu ya. Karena itu gangguan itu. Aku nanti sampai mati lah misalnya kan. Gini aja aku terus. Itu gangguan itu, perlu diruqyah. Kemudian berikutnya sulit tidur atau kebanyakan tidur. Nah itu. Ya, sulit tidur. Mbak, sulit tidur malam? Iya. Nah, itu gangguan. Ibu sulit tidur? Enggak. Sama juga Ibu sulit tidur? Enggak juga. Banyak tidur? Oh, enggak juga. Oh, setengah. Pinter namanya ya. Berarti sehat Ibu. Ya. Ya, kalau kebanyakan tidur enggak, sulit tidur juga enggak, sedang-sedang. Berarti sehat. Yang sakit itu sulit tidur. Kalau malam payah kali, nah itu sakit itu, perlu diruqyah. Bapak sudah tidur, nah itu diruqyah. Ya dipikirkan. Kan tadi dari awal saya bilang kan, jangan memikirkan yang nggak perlu dipikirkan. Ingat itu aja kuncinya hidup ini. Iya. Semakin banyak kita memikirkan, ya Mbak ya, semakin banyak kita memikirkan yang nggak perlu dipikirkan, streslah kita. Pasti. Itu setan itu udah masuk itu. Jadi senjata setan itu Bu Bet, senjata setan adalah kita memikirkan yang nggak perlu dipikirkan, masuk dia itu. Siap-siap lah. Atau kan Ibu kan, Mbak, gitu, makanya jangan Mbak ya. Ibu nasihatin Mbak itu, jangan gitu ya Mbak ya. Ya Mbak ya Pak ya, jangan gitu ya Bu Bet ya. Semuanya untuk saya juga. Bukan hanya ini, saya bukan bilang sama Bapak Ibu saja, tapi untuk diri saya juga. Kita sama-sama ini, saya pun juga Ustadz yang belum sempurna, ya, belum bersih, hanya Nabi yang bersih. Saya juga masih belajar ini ya, masih menjadi orang yang baik ya. Sama-sama kita ini ya. Berikutnya, sering berprasangka buruk dan merasa was-was. Hitung ya. Kemudian berikutnya merasa ada bisikan.
Ya, Mbak tadi ya, berarti benar. Hitung aja, Mbak. Berikutnya, mereka bisa melihat sesuatu makhluk atau benda yang biasanya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ini punya indera keenam. Ya, Ibu Ben bisa? Nggak bisa ya? Nggak pernah merasakan? Enggak. Oke. Ada jemaah saya tuh bisa dia. Nah, Ustaz itu di samping Ustaz itu ada makhluk. Itu. Di belakang Ustaz ada makhluk Ustaz. Sudah ada beberapa orang yang bilang di sini saya, di belakang saya sini itu ada sosok makhluk yang berjubah putih besar. Saya nggak bisa melihat. Bukan satu orang, sudah